Film diawali dengan menampilkan seorang perawat bernama Nikki yang mencoba berkomunikasi dengan seorang pasien menggunakan papan alfabet. Tampaknya pasien ini tidak dapat berbicara, jadi ia mengedipkan mata setiap kali membenarkan huruf yang Nikki ucapkan. Dia mengedipkan mata ketika Nikki mengucapkan huruf M, U, dan R. Sehingga dengan cepat Nikki menebak kata itu adalah murder dan menjelaskan bahwa seseorang telah mencoba membunuhnya. 5 minggu sebelumnya, seorang dokter memeriksa pasien bernama Catherine. Dokter ini menjelaskan bahwa Catherine mengalami koma selama 3 hari akibat trauma serius di bagian kepala. Dokter juga menjelaskan kalau batang otak Catherine menjadi rusak yang menyebabkan dia tidak mampu melakukan gerakan apapun. Saat itu, Catherine tidak dapat berkedip maupun mengikuti arah gerakan jari sang dokter. Sementara dalam kilas balik, tampak sebuah mobil dengan kecepatan tinggi mencoba menabraknya. Begitu sang dokter pergi, Nikki mendekati Catherine dan berjanji untuk tidak menyerang sampai Catherine bisa berkedip atau menggerakkan matanya. Setelah itu, Nikki bertemu dengan wanita bernama Lina, satu-satunya kerabat Catherine yang tersisa. Nikki menjelaskan bahwa Catherine menderita lockdown syndrome, yaitu kondisi di mana dia kehilangan fungsi anggota tubuh ataupun berbicara, sehingga satu-satunya alat komunikasinya adalah melalui kedipan mata. Sayang dalam kasus Catherine, matanya yang berfungsi sedang terluka sehingga tidak dapat digerakkan. Hanya saja Nikki berjanji bahwa selama kesadaran Catherine masih ada, dia akan terus berusaha menyembuhkannya. Tetapi untuk melakukan itu, ia perlu mengenal Catherine lebih jauh. Jadi ia meminta Lina untuk menceritakan tentang Catherine. Kemudian Lina mulai membagikan kisah 13 tahun yang lalu. Lina mengaku telah mengenal Catherine seumur hidupnya. Ketika masih kecil, ibu Lina meninggal dan Catherine mengangkatnya sebagai anak. Sejak saat itu, Lina tinggal bersama keluarga Catherine di sebuah rumah mewah yang disebut Rolling Manor. Catherine adalah seorang artis yang kaya, glamor, dan terkenal pada masanya. Lina mengaku menyukai semua tentang Catherine dan sangat mengidolakannya. Namun, semua itu berubah ketika suami Catherine meninggal dunia dan warisan jatuh ke tangan putra mereka yang bernama Jimmy. Hal itu meracuni hubungan mereka karena Catherine ingin menguasai harta warisan tersebut. Sebagai orang yang baru kehilangan keluarga, Lina sangat membutuhkan mereka, jadi ia berupaya menyelamatkan hubungan keluarga tersebut. Karena itu, Lina membangun ikatan yang sangat dekat dengan Jimmy, layaknya kakak beradik. Suatu hari saat mereka sedang bermain, Jimmy mendadak mengalami kejang-kejang, sehingga Lina segera memanggil Catherine untuk merawatnya. Ternyata, Jimmy memiliki penyakit bawaan yang membuatnya bisa mengalami kejang-kejang seperti itu. 2 tahun setelah suaminya meninggal, untuk pertama kalinya, Catherine berdandan cantik lagi. Catherine memberitahu Lina bahwa dia akan menemui seorang sutradara. Setelah Catherine pergi, Lina dan Jimmy menghabiskan waktu untuk berbagi kisah tentang orang tua mereka yang telah meninggal. Jimmy mengungkapkan kalau ia tidak dapat mengingat wajah ibunya karena sang ibu meninggal ketika dia masih bayi. Parahnya lagi, Catherine telah membuang semua foto ibunya. Hal itu juga yang memicu dirinya tidak menyukai ibu tirinya tersebut. Kenyataan bahwa mereka sama-sama tak lagi memiliki orang tua kandung, akhirnya semakin memperkuat ikatan antara mereka. Kembali ke masa sekarang, di mana Lina tidak sanggup menatap wajah lebam Catherine di balkon rumah sakit. Dalam pembicaraan berikutnya, Nikki bertanya kepada Lina, apakah Catherine benar-benar mengalami tabrak lari seperti pernyataan polisi? Tetapi Lina meragukan hal itu. Nikki yang juga penasaran, akhirnya mempertanyakan status Lina dengan Catherine. Karena dalam kisah Lina sebelumnya, Catherine adalah ibu angkatnya, sementara diketahui bahwa Catherine adalah ibu mertua Lina.
Mendengar itu, Lina pun melanjutkan kisahnya. 3 tahun yang lalu, secara mengejutkan Lina dan Jimmy menikah. Ternyata ikatan persaudaraan yang terbangun selama bertahun-tahun antara dua orang yang tidak memiliki hubungan darah ini berubah menjadi ikatan romantis. Namun di sisi lain, Catherine menganggap Lina sebagai gold digger yang berniat mewarisi harta Jimmy. Saat pesta dansa sedang berlangsung, tiba-tiba Jimmy mengalami kejang-kejang. Beruntung saat itu, seorang dokter bernama Lauren juga hadir, sehingga segera membawanya ke kamar. Ternyata, Lawrence adalah dokter keluarga Jimmy yang telah merawatnya sejak kecil. Beberapa waktu setelah pernikahan itu, Lina mulai merasa kelelahan mengurus Jimmy yang sakit-sakitan. Ditambah lagi, hubungannya dengan Catherine yang semakin memburuk. Karena Jimmy selalu mengkonsumsi obat pereda nyeri, Lina mencoba memintanya untuk berhenti. Tetapi Jimmy menolak, karena sepertinya kini dia sudah kecanduan obat itu. Untuk menghilangkan rasa penatnya, Lina berniat untuk berenang di danau terdekat. Ketika dalam perjalanan, dia bertemu dengan Lawrence. Melihat kelelahan di wajah Lina, Lawrence menyarankan agar ia lebih sering keluar daripada terus terkurung di dalam rumah mewah tersebut. Namun Lina mengingatkan kalau ia tidak bisa melakukan itu karena suaminya yang sakit. Saat Lina sedang asyik berenang, bel di rumah tiba-tiba berbunyi, menandakan bahwa Jimmy mendapat masalah. Ia lantas bergegas kembali ke rumah dan menemukan Jimmy yang terbaring tidak sadarkan diri. Karena itu Jimmy segera dibawa ke rumah sakit dan ternyata Nikki lah yang ditugaskan untuk merawatnya. Dari situ pula, untuk pertama kalinya Nikki berkenalan dengan Lawrence yang mengaku sebagai dokter pribadi Jimmy. Mendengar itu, Nikki bertanya, apakah dia yang meresepkan obat pereda nyeri kepada Jimmy? Karena dosis yang diberikan sangat tinggi untuk pasien bertubuh lemah. Sebagai tanggapan, Lawrence mengajak Nikki keluar ruangan dan menyatakan bahwa Nikki tidak memiliki kualifikasi untuk menilai dosis obat yang dia berikan, terutama di depan pasien dan keluarganya. Lawrence juga mengingatkan kalau dirinya adalah seorang dokter, sedangkan Nikki hanyalah perawat. Setelah itu, Lina menemui Lawrence di kantornya untuk mengungkapkan kekecewaannya atas situasi yang terjadi. Ia merasa Jimmy tidak ingin disembuhkan karena tidak pernah mau mendengarkannya. Lawrence memahami bahwa merawat Jimmy adalah hal yang membuat Lina tertekan, jadi dia menyarankan agar Lina pergi berlibur. Malam itu, Lina tiba-tiba bermimpi tentang Lawrence yang berenang bersamanya dan hubungan mereka begitu dekat. Saat terbangun, Lina berpikir dirinya mulai menyukai sang dokter, sehingga mencatat hal tersebut di dalam buku hariannya. Suatu hari, Catherine tidak sengaja melihat Lina berdua dengan Lawrence, dan hal itu membuatnya curiga. Lawrence dan Lina bahkan semakin dekat setelah sering menghabiskan waktu bersama. Namun setiap kali di rumah, Lina selalu merasa tertekan dengan kondisi Jimmy yang semakin memburuk. Hingga akhirnya, pada suatu malam, Lina yang sudah tak lagi mampu menahan gejolak di dalam dirinya, mengajak Lawrence ke sebuah gudang dan melepaskan semua rasa yang terpendam selama ini. Keesokan harinya, Catherine mengingatkan Lina bahwa itu adalah hari ulang tahunnya dan ia ingin membuat acara keluarga. Lalu, dia meminta Lina memainkan piano dalam acara tersebut. Malam itu Lina pun memainkan piano dalam acara ulang tahun kecil-kecilan yang juga dihadiri oleh Lawrence. Awalnya, semua berjalan lancar hingga Catherine mulai berbicara tentang mendiang ibu Lina. Ia mengungkapkan bahwa mereka dulu bersahabat, namun setelah dirinya menjadi artis Hollywood, ibu Lina menjauh karena rasa iri. Kalimat yang mengolok-olok ibunya sontak membuat Lina marah dan menyatakan bahwa mendiang ibunya bukanlah orang seperti itu. Bahkan, ibunya jutaan kali lipat lebih baik daripada Catherine. Catherine mengingatkan bahwa dialah
yang bersikeras menjadi ibu angkat Lina, karena tidak ingin Lina berakhir di panti asuhan setelah kematian ibunya. Akan tetapi, Catherine merasa Lina malah memanfaatkan kebaikannya. Mendengar itu, Lina pun menegaskan bahwa kini rumah mewah tersebut adalah miliknya dan Jamie. Setelah pertengkaran tersebut, rupanya Lina dan Lawrence kembali bermain api di mobil. Di mana pada pagi harinya, Catherine tidak sengaja menemukan mobil itu terparkir di dekat sebuah rumah kosong. Namun, ketika dia hendak memeriksanya, bersamaan dengan itu pula, bel di rumahnya berbunyi, memaksa Catherine untuk segera pulang. Malam harinya, Jamie bertanya, mengapa Lina tidak datang saat dia membunyikan bel tadi pagi. Tapi, Lina malah mengungkapkan rasa frustrasinya tentang bagaimana ia selalu terkurung di rumah itu karena harus merawat Jamie yang tidak ingin sembuh. Menurut Lina, Jamie sengaja memanfaatkan penyakitnya agar selalu menjadi prioritas. Hanya saja, Jamie malah mengatakan bahwa Lina bukanlah siapa-siapa tanpa dirinya. Kalimat terakhir itu membuat kebencian Lina terhadap Jamie semakin bertambah dan malah mengharapkan kematiannya. Keesokan paginya, Lina kembali meminta sang kekasih gelap untuk menemuinya di taman rumah yang sudah tidak terawat. Lina memberitahu Lawrence kalau ia ingin meninggalkan Jamie dan hidup bersamanya. Lina juga tidak peduli jika harus kehilangan hak atas rumah tersebut. Mendengar hal itu, Lawrence pun menolak karena bila perbuatan mereka ketahuan, maka dia akan kehilangan klinik dan izin prakteknya. Tetapi, setelah Lina menyatakan bahwa ia bersedia melakukan apa saja agar bisa bersamanya, Lawrence akhirnya berkata bahwa mereka harus berani. Mendengar itu, Lina pun lagi-lagi mengajak Lawrence bersenang-senang. Sementara Jamie, yang tidak tahu istrinya sedang dinikmati oleh pria lain, hanya bisa duduk merenungi nasibnya. Beberapa hari kemudian, Lawrence mengajak Jamie ke danau setelah memberinya obat baru dengan dosis yang lebih kuat. Hari itu, mereka berencana untuk piknik ke pulau yang ada di tengah danau dengan menggunakan perahu. Hanya saja Lina merasa khawatir karena Jamie tidak cukup kuat untuk berenang. Namun Jamie meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja. Sebelum mereka bertiga berangkat, Jamie juga meminta maaf atas apa yang telah dia katakan kepada Lina. Tak lama Lawrence mendayung, mereka pun mendekati sebuah pulau di tengah danau. Bukannya berhenti, Lawrence malah terus mendayung membuat Jamie menjadi khawatir. Ketika melihat dua orang yang sedang menebang pohon di pinggir danau, Lawrence menyapa mereka. Tetapi dengan sengaja, ia melempar salah satu dayungnya ke air, lalu seolah berusaha mengambil dayung itu. Lawrence menggoyang-goyangkan perahu, hingga akhirnya perahu pun terbalik. Dalam kepanikan, Lina segera meraih Jamie dan mencoba menyelamatkannya. Namun tanpa diduga, Lawrence menarik Jamie ke dalam air dan menenggelamkannya. Setelah insiden yang tampak seperti kecelakaan itu, polisi pun tiba di lokasi. Lawrence pun memberikan keterangan palsu kepada polisi. Lina yang tahu itu adalah rencana dari Lawrence dan takut harus bertanggung jawab, terpaksa memilih untuk diam. Sedangkan Catherine menangis histeris di tepi danau karena walaupun dia terkadang membenci Jamie, Jamie tetaplah anaknya. Di masa sekarang, Lina bahkan berbohong kepada Nike dengan mengatakan bahwa perjalanan itu adalah rencana Jamie sendiri. Tetapi Nike tetap curiga kalau Lina dan Lawrence memang sengaja menenggelamkan Jamie demi menguasai hartanya. Lalu, Nike tiba-tiba menyebutkan bahwa ia sering melihat Lawrence dan Lina bersama, dan dia bertanya, sudah berapa lama mereka berkencan? Mendengar itu, Lina sempat terdiam, namun selalu mengalihkan pembicaraan dengan menegaskan bahwa kematian Jamie adalah sebuah kecelakaan. Kembali ke masa lalu,
setelah pemakaman Jimmy, suasana rumah menjadi semakin suram dan tak terawat. Lawrence dan Lina kembali bertemu di mobil untuk mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. Lina mengutarakan keinginannya untuk segera meninggalkan rumah itu dan memulai hidup baru bersama Lawrence. Kalimat ini menyiratkan bahwa Lina sama sekali tidak mempedulikan harta ataupun rumah tersebut, karena yang terpenting baginya adalah dapat hidup bahagia bersama Lawrence. Tetapi, Lawrence tampaknya memiliki pemikiran berbeda karena ia menyarankan Lina untuk menjual rumah itu. Lawrence beralasan dengan menjual rumah tersebut, mereka akan punya cukup uang untuk memulai hidup baru. Hal ini menyadarkan Lena bahwa tujuan Lawrence menghabisi Jamie bukanlah untuk membebaskannya dari suami yang sakit-sakitan itu, melainkan agar hak waris atas rumah Jamie jatuh ke tangannya. Akhirnya, Lina menolak karena masih menganggap Catherine sebagai ibunya. Di sisi lain juga, ia telah berjanji kepada Catherine untuk tidak pernah menjual rumah itu. Namun Lawrence mengeluarkan buku harian Lina, tempat di mana Lina selama ini menuangkan kemarahannya. Bahkan fantasi Lina untuk menghabisi suaminya juga tertulis di sana. Sehingga buku itu, Lawrence jadikan sebagai alat untuk mengancam Lina bila Lina mencoba mengkhianatinya. Karena ketakutan, Lina pun segera melarikan diri. Tapi begitu sampai di rumah, Lina melihat mobil Lawrence terparkir di halaman belakang rumah. Karena itu, ia mencoba memeriksa, hanya untuk menyaksikan Lawrence yang sedang menikmati Catherine. Pemandangan itu sangat menghancurkan perasaan Lina, karena dia sudah terlanjur mengkhianati suaminya sendiri demi seorang pria yang hanya ingin menguasai harta mereka. Dengan perasaan kacau balau, Lina mengemasi barang-barangnya. Tetapi saat keluar dari kamar, ia dihadang oleh Catherine, sehingga karena emosi, Lina menampar ibunya tersebut sebelum melangkah pergi. Namun, baru saja ia keluar dari rumah, Lawrence muncul menghentikannya. Lina terus memberontak, hingga sikap kasar Lawrence pun akhirnya terkuak. Dengan rasa ketakutan, Lina segera kabur ke rumah dan mengurung dirinya di dalam sebuah ruangan di lantai atas. Tak lama kemudian, Lawrence dan Catherine berhasil menerobos masuk, tetapi Lina sudah tidak ada di sana. Melihat jendela yang terbuka, tetapi tidak mungkin untuk keluar dari jendela yang berada di atap tersebut. Sehingga, Lawrence berpikir jika Lina bersembunyi di ruangan sebelahnya. Karena itu, ia mencoba membuka jendela sebelah. Dan tiba-tiba, Lina menancapkan garpu ke tangannya. Setelah melakukan itu, Lina bergegas keluar dan mengambil senjata. Namun sayang, lagi-lagi Catherine menghadangnya, sehingga perkelahian pun terjadi. Kalah dalam pertarungan itu, Lina terpaksa segera melarikan diri ke hutan. Namun Catherine mengejarnya dengan menunggang kuda dan membawa senjata. Pada waktu yang sama, Lawrence berhasil melepaskan diri dan ikut mengejar Lina dengan mobilnya. Cukup lama mengejar, mereka akhirnya berhasil menyudutkan Lina di lapangan terbuka. Saat itu, Catherine segera mengarahkan senjatanya kepada Lina dan melepaskan tembakan. Lalu scene kembali ke masa sekarang, di mana Nicky meminta Lina untuk bercerita dengan jujur. Tapi bersamaan dengan itu, Nicky mendapat kabar bahwa Catherine mulai berkedip, lalu dia segera mendatanginya. Nicky segera menggunakan papan alfabet untuk berkomunikasi dengan Catherine yang mengeja kata murder, seperti yang ditampilkan di awal film. Lina memperhatikannya dari luar ruangan dengan ekspresi khawatir. Dan akhirnya memutuskan kembali bertemu Lawrence dan menceritakan tentang situasi yang terjadi. Walaupun tak lagi mempercayai Lawrence, Lina terpaksa bersekongkol karena tidak ingin masuk penjara. Mereka kemudian membuat rencana untuk membawa Catherine pulang dan menghabisinya sebelum membocorkan lebih banyak informasi.
Lantas keduanya pun menyelinap ke kamar Catherine dan membawanya pergi menggunakan kursi roda. Selang beberapa saat, Nicky kembali ke kamar, tetapi Catherine sudah tidak ada di sana. Karena itu, dengan buru-buru ia keluar dari rumah sakit, namun hanya sempat menyaksikan Lina yang memberikan tatapan mencurigakan, lalu pergi bersama Lawrence. Sesampainya di rumah, Lawrence mulai meracik obat untuk melemahkan Catherine. Menurutnya, jejak mereka akan tertutupi karena sudah ada banyak obat dalam aliran darah Catherine. Sebuah skenario juga mereka siapkan, yaitu Catherine meracau kepada perawat sehingga harus dibawa pulang dan Catherine meninggal dalam tidurnya. Saat Lawrence sibuk menyiapkan obatnya, Lina menerima pesan dari Nicky yang memberitahu kalau Catherine sebenarnya ditabrak karena ingin menyelamatkannya. Hal ini sontak membuat Lina bingung tentang siapa yang harus dia percaya. Sambil berpikir, Lina pun meminta Lawrence untuk memperbaiki mobilnya yang penyap agar tidak dicurigai oleh polisi yang kemungkinan sedang menuju ke sana. Begitu Lawrence pergi, Lina menghampiri Catherine dan menerima panggilan Nicky yang menceritakan kebohongan Lawrence berdasarkan pernyataan Catherine sebelumnya. Ternyata, pada malam kejadian, Catherine memang mengarahkan senjatanya kepada Lina. Tetapi karena melihat Lawrence yang berniat menabrak Lina menggunakan mobilnya, maka ia pun berubah pikiran dan langsung menembak ban mobil demi menyelamatkan putrinya. Tindakan itu juga menyebabkan ia terjungkal dari kuda, lalu dalam kondisi terluka, Catherine mencoba mencari Lina, hingga tidak sengaja ia tersandung dahan pohon dan tersungkur ke aspal. Beberapa saat kemudian, Lawrence berhenti tepat di dekatnya dan Catherine meminta agar Lawrence melepaskan Lina dan akan mengungkapkan kebenarannya jika Lawrence menyakiti putrinya. Mendengar itu, Lawrence kembali memasuki mobilnya, lalu dengan kejam menabrak Catherine. Di masa sekarang, dengan mengedipkan mata, Catherine membenarkan semua ucapan Nicky dan membuat Lina bertekad menyelamatkan ibu mertuanya tersebut. Ketika Lawrence kembali dan menyiapkan obatnya, dengan diam-diam Lina mengambil sebuah pisau dan menawarkan diri untuk menyuntik Catherine. Namun, ketika jarum suntik sudah di tangannya, secara mengejutkan, Lina malah menyuntikkannya kepada Lawrence. Sialnya, dosis obat itu tidak cukup untuk menghabisi Lawrence dan justru membuatnya marah. Setelah menghajar Lina, Lawrence berniat melanjutkan prosedur terhadap Catherine. Tetapi sebelum Lawrence sempat melakukannya, dengan cepat Lina menikam dadanya dan menyebabkan Lawrence berakhir seketika itu juga. Selang beberapa waktu, polisi dan petugas medis tiba di lokasi. Saat mereka membawa tubuh Lawrence ke ambulans, Nicky, Lina, dan Catherine hanya menyaksikan dari beranda rumah. Lina bertanya, apakah Nicky akan mengungkapkan kebenarannya kepada polisi? Tetapi Nicky tidak merespon. Lalu di akhir film, Lina menggenggam erat tangan Catherine, menyeratkan bahwa hubungan mereka kembali seperti dulu. Dan film pun tamat.